Siapa coba Cepet besar itu? ya, Nak ya. Cepet besar ya. Wah, ini ada inkubator di sini loh. Ini anaknya kurang bulan ya kayaknya. Betul, kurang bulan, kurang berat. Jadi ini adalah bayi prematur yang membutuhkan inkubator. Nah, untuk inkubator ini adalah butuh perawatan khusus. Untuk perawatan khusus tidak semua orang mampu. Benar Ya, sekali. tidak semua keluarga mampu. Butuh biaya yang cukup besar, terlebih kalau misalnya itu tergantung rumah sakit. Ini Anda bisa pinjam gratis apabila ada keluarga, tetangga yang membutuhkan inkubator, Ya, bisa akan dibayangkan. dipinjamkan gratis. Ya. Bayi-bayi ini terselamatkan dengan adanya pinjaman dari inkubator. Dan ini adalah hasil dari Profesor Raldi Artono yang sudah hadir pagi hari ini di Sapa Selamat Indonesia. pagi, Pagi Prof. sudah menyelamatkan Pagi. banyak nyawa loh. Sudah Prof, ya. sejak 2012. Sejak 2012. Dan sudah berapa bayi yang akhirnya dibantu Prof dengan inkubator ini? Sampai dengan September 2016 sudah 1.500 bayi tertolong. 1.500. Ini sebarannya ada di mana saja nih alat-alat yang Ada di dipinjamkan ini? 39 kota. 39 kota. Di Ada berapa banyak jumlah? Jawa ini paling banyak lah. Di Jawa paling banyak. Berapa Prof jumlahnya? Mungkin di 39 kota itu ada 160 inkubator. 160 inkubator Ya. dipinjamkan. Oke, Prof, apa yang membedakan inkubator dari pengembangan profesor ini Ya. sebetulnya? Pertama, inkubator ini saya sebut saja inkubator yang paling enteng di dunia. Paling enteng di Beratnya dunia. hanya 13 kilo karena 13 kilo? hanya 13 kilo karena memang dibuat portable, Yang saya lihat memang kalau di rumah sakit besar-besar ya. Besar. Prof. standalone saya Betul, bilang. Iya, bahkan iya betul. butuh meja. Ini untuk dipinjamkan kan, jadi terutama untuk golongan menengah ke bawah, jadi harus bisa dibawa oleh satu orang. Jadi ini bisa diangkat begitu satu orang, diantarkan ke rumah ibu bayi. Jadi diantarkan ini. Ini ada videonya nih, diantarkan, Ya. dibawa hanya dengan mobil saja. Oke. Nah, itu agen relawan kami Ada agen di relawannya juga. Bogor Hmm, yang mengantarkan inkubator ini ibu-ibu nih ya ke Jadi- rumah ibu bayi. Jadi peminjaman inkubator gratis ini dibawa Yayasan Bayi Prematur Indonesia. Jadi harus bagaimana Pak prosesnya Pak? Harus Jadi gini. melaporkan atau Bapak sendiri yang survei? Enggak, jadi pertama permintaan itu melalui SMS. Kami punya SMS center, nomornya 0856 5931 2070. Nah, Oke. Anda bisa lihat di layar kaca. Jadi apabila ada tetangga atau keluarga yang sedang hamil besar saat ini, Oh. ya kita tidak mau ada hal-hal yang buruk terjadi, namun Betul. antisipasi. Apabila terjadi. Apabila terjadi, Hanya ada dengan satu buah simpan SMS SMS saja center ya? ini. Ya. Apabila membutuhkan inkubator gratis peminjaman, hubungi. Silakan SMS ke nomor ini. Oke, lanjut Prof. Bicara soal ini adalah mungkin yang paling ringan di dunia ya. Pertama paling ringan di dunia, kedua paling hemat energi Pak. Ini hanya 50 watt saja. Hanya 50 watt. Ya, sengaja kami buat begitu dengan proses yang cukup panjang karena rumah golongan menengah ke bawah itu listriknya cuma 450 watt. Ya. Kalau inkubator besar itu 300-400 watt. Tinggal berapa di rumahnya nggak bisa setrika. Yes. Jadi ini pengalaman pertama dulu. Tipe kami yang pertama, ini mungkin udah ada 6 tipe sampai sekarang ini. Tipe yang pertama kami besar, seperti di rumah sakit. Namun dibawa ke rumah golongan menengah bawah itu susah. Pertama dia masih jauh dari jalan, di gang. Jadi kita dorong, rodanya rusak. Kedua sampai sana, settingnya berubah, nggak nyala. Tapi kita kan tukang insinyur, dong. Ya. Jadi udah modalnya obeng. Langsung kayak Kayak MacGyver. Oh ya, iya. Jadi kita 1 jam kerja dulu untuk nyalain inkubator itu. Waktu lagi. Nah begitu Masuk ke rumahnya mungkin rumahnya kecil rumahnya juga. kecil, Hmm. pintu kecil, kamar sempit Pak. Masukin di mana? Taruh di mana? Jadi kita manuver susah. Ya. Sana tembok, sini lemari, situ tempat tidur. Ini kenyataan. Iya, iya. Sehingga setelah itu kita berpikir kami harus merubah desain ini Nice. menjadi desain yang cocok untuk golongan menengah ke bawah. Kami ini di sini berarti profesor sama siapa aja? Jadi saya ini kan dosen di Departemen Teknik Mesin. Nah, tadi Nabila itu salah satu murid saya lah. Ya. Excellent dia. Profesornya Karena excellent profesor juga. Nah, kemudian Kemudian kita mengadakan penelitian. Ini udah lama Pak, mulainya tahun 94. Jadi kita udah bikin yang besar, udah bikin yang buat lomba, udah bikin yang buat rumah sakit dan seterusnya. Sampai suatu hari akhirnya itu begitu kita mau menolong dipinjamkan gratis masuk ke rumah golongan menengah ke bawah, problemnya beda ternyata. Jadi pertama listriknya sedikit, kemudian tempatnya masih jauh dari jalan, kemudian juga ya itu apa namanya? Karena sini tembok ya rumahnya ya. Kamarnya kecil dan sebagainya. Sehingga kalau kita besar susah, nggak bisa, nggak cocok deh.
Oke. Nah ini kemudian dibuat hemat energi. Kenapa bisa begitu? Karena sistemnya spesial. Jadi beda dengan yang di rumah sakit. Jadi kalau Anda lihat sebelah sana bolong kan? Hah? Oke, ini? Nah, ini bolong. Ini bolong. Ya, ini heaternya ada 2. Heaternya Anda lihat lampu pijar biasa sebetulnya. Sehingga kenapa lampu pijar itu? Hanya bohlam biasa? Bohlam biasa. Hah? Ini 25 watt. Ada 2. Ya, harganya cuma Rp6.000. Jadi bisa diganti Jadi sendiri. 2, 12.000. Ini heater yang paling murah sebetulnya. Kenapa kalau kita bikin heater biasa, harganya paling Tapi murah. itu cukup untuk menghangatkan Nah, bayi? ini dia spesial. Jadi begini sistemnya. Pertama, dia bohlam ini menghangatkan heating chamber itu, ruang pemanas. Kemudian kalau ruang pemanas itu dipanasin, itu density-nya turun. Kalau density-nya turun artinya dia jadi ringan. Dia naik ke atas, makanya ada kisi-kisi ini. Ah, Naik ke atas ke kabin bayi ini. Kemudian abis kabin bayi ini dia keluar di sini nih. Lobang, ada lobang, ya. ventilasi atas. Karena dia naik ke atas, tempatnya kosong kan? Yes. Diisi oleh udara baru masuk dari sini. Jadi terjadilah aliran alamiah namanya. Sirkulasi alamiah. Dengan sistem pertama konveksi alamiah, kemudian sirkulasi alamiah, itu rumusnya dulu yang bikin Grashof 100 tahun yang lalu, orang Jerman. Dan baru bisa dibantu. Sehingga kita namain inkubator Grashof. Mengingat itu. Prof, ini walaupun banyak perbedaan dengan inkubator yang ada di rumah sakit, tidak mengurangi esensi yang dibutuhkan oleh bayi prematur ini? Utamanya adalah di kabin bayi ini kita dapat temperatur antara 33 sampai 35. 33 sampai 35 Dan itu ideal. dikontrol oleh termostat yang ada di dalam ini. Oke. Sehingga lampu ini, heater ini mati nyala sendiri sebetulnya. Jadi sangat mudah mengoperasikannya. Ibu bayi hanya tinggal pencet permulaan, ya nyala, Sini, sebelah sini kita Anda bisa lihat. Oke. Ada tombol tombol switch, switch di sini. kita nyalain, Oke. udah. Bohlam nyala. Bohlam nyala udah ditinggal. Dia Semudah nanti itu kalau ya, sesimpel temperatur naik itu. 35, dia mati sendiri. Sampai sebulan dipinjam misalnya, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan ya. Kalau berat 1,5 sampai berat 2,5, itu pakai asal ibu pakai ASI, nyusuin bayinya, itu kira-kira 1 bulan. Ya. Jadi sampai dia selesai 1 bulan kemudian, ini 24 jam Pak nyala. Iya, Jadi bayi harus terus-terusan 24 terus jam, ini. betul. Ya. Nanti udah selesai 1 bulan, matiin. Selesai. 1 bulan nyala nggak ada masalah? 1 bulan, nggak ada masalah. Dia mati nyala, ngatur sendiri. Dan ini adalah sudah penyempurnaan yang ke-6 kalinya. Ya, jadi ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe Apakah D. ini sudah ideal, Prof? Berarti atau masih Buat butuh Indonesia, iyalah saya bilang ya. Tapi kan gini, Indonesia nih, yang nyala terus-menerus itu cuma di Jakarta, Pak. Tempat lain itu biar sering padam listrik. Nah, kita sekarang lagi bikin pembangkit mini untuk menyalakan ini di tempat yang sering padam listrik. Mungkin bisa kerjasama dengan Nabila tadi ya, tampaknya ya. Bagaimana menghasilkan Memanfaatkan. Nah, dia buat kota. Kalau kita buat sebetulnya golongan menengah bawah Oke. banyak di pinggiran dan di desa Nah, sebetulnya. dalam dunia kedokteran bagaimana melihat Ya itu. inkubator ini? Jadi kan bayi kurang bulan atau bayi prematur itu semuanya mengalami hipotermia. Oke. Kurang bulan atau BBLR, berat bayi lahir rendah. Nah, dia mengalami hipotermia itu kedinginan sebetulnya. Kenapa dia kedinginan? Karena waktu di dalam perut itu 37. Dia sebetulnya enjoy di dalam kandungan. environment kandungan itu. 37 derajat ya. Iya, hangat. Begitu keluar, temperatur luar tuh kalau nggak pakai AC misalnya 29. Buat dia tuh terlalu dingin. Aha. Sehingga dia perlu dihangatkan Betul. di atas 29. Kira-kira 33, 35 itu kalau kita pukul rata ya. Sebetulnya itu fungsi daripada berat bayi. Ya. Berat bayi makin rendah, kita makin mendekati 37 sebetulnya gitu. Jadi sudah aman dalam Sudah aman. Sesuai gitu. Sudah. sesuai dengan. Dan ini sudah diperiksa oleh Balai Pengujian. Oh, oke. Sudah sesuai dengan standarnya ya. Ya. Terus apakah ada kisah menarik ketika banyak sekali bayi yang sudah diselamatkan, ada satu yang menyentuh seperti itu, Prof? Banyak sekali yang Banyak. menyentuh. Jadi waktu tahun pertama itu setiap hari saya nangis sebetulnya. Karena ya ini kan problemnya gini. Pertama golongan menengah ke bawah itu korelasinya banyak ya. Pertama nggak punya uang, kedua kurang berpendidikan, kemudian rumahnya jauh dan sebagainya. Nah masuk rumah sakit kalau di Jabodetabek ini aja harus bayar DP. Ya. Kalau dia nggak bisa bayar DP, ya sudah nggak bisa masuk. Sekarang kalau dia udah bayar DP, setelah sekian hari dia ditagih lagi. Kenapa? Karena perharinya sekian. Habis 3 hari, dia harus bayar lagi. Sehingga stres lah bapak dan ibu bayi. Orang tuanya. Bapak bayi biasanya pasangan muda nih, secara finansial belum established Pak. Ya.
Sehingga stabil. harus pinjam dulu kan. Pinjam sama mertua dong pertama kali. Sekali pinjam. Tapi bayi ini seminggu masih di rumah sakit, 2 minggu masih di rumah sakit. Bayi Lemas prematur lagi. butuh waktu yang banyak. Panjang. Sebulan lebih. Oke. Nah, ibu bayi di rumah. Jadi Anda bayangkan, ibu stres, bayi stres. Ya. Bayi stres, ibu stres. Nggak dapat ASI. Kita aja waktu kecil nggak ada ibu, stres Pak. Cari ibu di mana, apalagi bayi. Ya. Jadi pemisahan ini bikin dua-dua stres. Nah, kalau udah keadaannya stabil nih, biasanya masuk ruang NICU, udah stabil keadaannya, isepnya udah bagus, kemudian jantungnya bagus, paru-parunya bagus, itu tinggal naikkan berat badan. Nah, itulah saatnya menggunakan ini. Sehingga bisa di rumah, nggak perlu di rumah sakit. Oh. Tinggal untuk menaikkan berat badan kan. Nah, itu lama naiknya. Kalau saya bilang aja tadi, kalau pakai ASI aja dari 1,5 kilogram menjadi 2,5 kilogram, 2,5 itu bayi normal. Itu perlu waktu 1 bulan. Jadi kalau kurang dari 1,5, dia pasti lebih dari 1 bulan. Dan kami pernah menolong yang 800 gram. 800 gram. Saat itu apakah orang tua yang sudah putus asa begitu? Wah, Prof? udah dia jauh dari rumah sakit, akses nggak Itu ada. di daerah mana itu? Di Jabodetabek? Oh, di Jawa lah. Di Jawa. Di Jabodetabek ini juga ada. Suatu hari di Banyuwangi, tahu kan Banyuwangi? Iya. Ujungnya Jawa. tuh, Iya, betul. Ada bayi dibuang. Dan itu prematur bayi. Kemudian ditolong oleh orang. Kemudian orang itu internet, dia baca di Google, wah ada peminjaman bayi, dia SMS saya. Saya bilang, waduh di Banyuwangi kami tidak ada agen, tapi di Jember ada. Saya tanya dulu ya ke agen itu, saya SMS ke agen di Jember. Agen di Jember bilang, ya nanti besok Sabtu saya bisa anterin. Dianterin lah, jaraknya dari Jember Banyuwangi 300 kilo. Jauh. Dianterin. Jadi agen kami itu Juga relawan yang harus 600 kilo jalan. Pulang pergi soalnya. Waktu nganterin, kemudian 3 minggu kemudian saya dikirim foto bayi perempuan. Udah sehat Pak, beratnya udah 2,3, Dari- 2,4, sudah tidak betah di dalam inkubator. Udah sehat artinya. Saya SMS lagi, agen Jember, Pak udah sehat bayinya, apa bisa diambil? Ya nanti Sabtu saya ambil. Dia ambil lagi. Jadi Jadi saya dia kesel jalan betul. 1.200 km untuk menolong bayi di Banyuwangi. Anda bayangkan. Yang dibuang Dia oleh itu orang lebih tua. ikhlas daripada saya sendiri. Diantarkan. Dan kami meminjamkan sekaligus satu paket sebetulnya, inkubator satu, ya ada suhu digital situ satu, sama ini timbangan bayi Pak. Timbangan. Jadi bayi pakai sarung atau Kain ya, gitu, kain gendong. ditimbang gitu, ntar digital di sini akan nunjukin beratnya. Jadi setiap seminggu sekali kami monitor melalui SMS, berapa berat bayi, Oke. apakah bayi nyaman tidur di dalam sini. Iya. Jadi jawaban ibu bayi itu kami tahu kapan harus diambil, dan kami tahu kapan naiknya berapa lama. Kalau misalnya Jadi keluarga itu akan dimodali, akan dimonitor. dimonitor seperti bagaimana perkembangannya, dipantau Perkembangannya, terus bagaimana. betul. Tapi yang Dipantau. menjadi catatan adalah bayi dari dokternya sendiri sudah Biasanya sudah dokternya biasanya bilang kalau di rumah ada inkubator bisa dibawa pulang. Nah, itulah waktunya Itulah untuk saatnya. Anda meminjam inkubator ini gratis saudara. Sekali lagi Anda tinggal SMS di 0856 5931 2070. Ya. Nah itu dia, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini ya setelah 4 tahun nih Pak ya, 1.500. 500 Sampai dengan bayi. September beberapa bulan yang lalu sudah 1.500 Sampai dengan bayi September. tertolong, dan kami ada semua datanya, Dan dikoordinat ini sudah tersebar banyak di Indonesia 39 kota. ya. 39 Kami ingin di 300 kota ya. 300 Yang kami kota, ada sebut target baru seluruh lagi. Nusantara itu 300 kota kira-kira ya. Setelah Jauh ini dan sumber dana dari mana nih Pak? Nah, dari gini. relawan juga, donatur. Benar. Jadi relawan biasanya sekaligus donatur atau dia yayasan juga bisa. Jadi pertama syaratnya sebagai agen relawan itu kami masih membutuhkan banyak ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini. Syaratnya pertama mengganti 1 unit inkubator ini biaya produksinya 3,5 juta. Hanya 3,5 juta. Hanya 3,5 juta. Jadi udah solve sebetulnya, ditambah ongkos kirim kalau jauh. Kalau di Jabodetabek atau Jawa Barat ini silahkan ambil di tempat kami di Depok. Oke, jadi bagi Anda juga yang berminat untuk menjadi agen relawan, Ya. inkubator gratis, tinggal Langsung siapkan hubungin. modal kurang lebih 5 juta lah ya untuk Yalah. Kalau produksi dan juga ke biaya Surabaya kirim. tuh kita kirim mungkin 400.000, jadi 3,5 tambah 400. yang belum tersentuh di mana nih Pak? Papua Waduh, masih banyak. Jadi Masih Jawa banyak ini ya? banyak. Paling bagus di Jawa Tengah banyak. Sumatera misalnya cuma ada di Banda Aceh. Kemudian Pekanbaru.
masih ada Lampung permintaan banyak. Palembang Ada, belum nih berarti ya? Palembang belum. Oke. Jadi masih banyak daerah-daerah yang nantinya Masih akan banyak dituju. daerah-daerah. Oh, sangat. Tapi Baik. paling enggak Banda Aceh ada, kemudian di Mamberamo ada. Mamberamo Papua ada. Seakan-akan sudah di dua ujung ada ya. Yang paling Tengahnya penting ini. ya. Paling Yang penting harus barat dan dilengkapi. timur Barat tinggal dan nanti timur, melengkapi ujungnya udah ada. provinsi lainnya. Terima kasih Prof. Nah ya. nanti ada lagi, kalau Indonesia sudah tercover 300 kota misalnya, kami akan teruskan ke daerah Katulistiwa. Jadi Baik. Equator Belt namanya. Baik. Kenapa begitu? Karena iklimnya sama dengan Indonesia. Jadi kita bisa menggunakan inkubator ini tanpa dirubah sama sekali. Ah. Oke, Prof, kalau misalkan ada yang tertarik mau beli untuk pribadi kayak gitu, ini apakah dijual juga secara? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini Jadi tidak dijual. khusus. Kami tidak menjual. Ini hanya untuk dipinjamkan dengan Jadi gratis. belum ada Jadilah tujuan. agen relawan. Jadi kita kerjasama prinsipnya. Oh gitu. Jadi itulah cara ingin membantu, kita tidak bisa beli dan jalan sendiri ya, tapi Nggak bisa. ikut di sini jadi Ikut agen di dalam relawannya. program aktivitas ini. Oke, masih tertutup untuk komersil ya. Jadi ini hanya untuk relawan dulu. Memang tidak bertujuan komersil. Baik. Ini hanya untuk menolong golongan menengah bawah di Indonesia terutama, kemudian nanti di sepertiga dunia. Wah, semoga terpanggil banyak yang menonton Sapa Indonesia pagi hari ini untuk membantu bayi-bayi yang masih lahir prematur di Indonesia. Masih banyak daerah yang Mengganti biaya produksi, kemudian mau mengantarkan, Pak. Aha. Karena golongan menengah ke bawah mobilitas kurang dong. Mau mengantarkan dan Baik. mau mengambil kembali. Jadi kita berikan layanan terbaik untuk mereka yang miskin. Iya. Memang Terima kasih. tidak ada habisnya kalau ngobrol ini. Tapi waktu kita terbatas. Iya, Terima 7 kasih. tahun juga nggak habis. Betul. 4 tahun aja nggak habis-habis untuk mengembangkan ini. Terima kasih Profesor Randi Ya. atas ilmu dan juga pengalamannya.